40 lebih, wah itu qabul Allah. Makanya kalau kita lihat dalam pelaksanaan fardu kifayah di kampung, ketika menyolatkan jenazah, menyolatkan mayit, itu biasanya imam itu selalu menunggu banyak orang, bahkan tanpa orang tahu dia menghitung sebetulnya. Oh ini sudah cukup nih. Kenapa? Sebab ada doa yang harus dipanjatkan demi kebaikan almarhum dan almarhumah. Jadi insya Allah nih, jadi jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah bahwa doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk pengabulan yang Allah kehendaki, bukan yang dikehendaki oleh kita. Jadi kalau saya pertegas, mudah-mudahan Bapak Ibu ya, yang usahanya lagi menurun, mudah-mudahan dengan ibadah dan doa yang kita panjatkan kepada Allah, mudah-mudahan pulang umroh nih makin sukses, amin. Bisnisnya makin lancar, amin. Seandainya Bapak Ibu di sini ada yang ingin punya keturunan, baik yang belum ataupun ingin nambah lagi, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Jangan pernah bersedih dengan sesuatu yang belum kita dapatkan, karena dari Mekah ini kita banyak belajar, Ibu. Belajar sejarah Nabiullah Ibrahim, pernah mengalami masa-masa sulit, bahkan sedih karena ingin punya keturunan, ya. Kemudian kita belajar dari Nabi Zakaria, nah, luar biasa sebetulnya. Kemudian juga nih, mudah-mudahan yang umrohnya sama anak-anaknya nih, mudah-mudahan baik anak yang ikut ataupun yang tidak ikut, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, amin. Anak yang membahagiakan kedua orang tua, anak yang sukses, ya. Kemudian bisa dikatakan ajimat penyelamat dunia akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang punya mantu, mudah-mudahan mantu naga soleh-solehah, amin. Tonga musuhan kami toha, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Atau mitohan ketong beli kasih, amin. Jadi doa itu bebas Bapak Ibu, meskipun dengan bahasa Sunda, Allah mah tidak buta bahasa, ya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu kesulitan untuk berdoa dengan bahasa Arab, maka cukup berdoa dengan bahasa Sunda, itu tidak masalah. Nah, saya ingin sampaikan bagaimana dahsyatnya bulan Muharram dan juga doa, kekuatan doa. Apalagi kita bicara ketika keluar rumah itu bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu sesungguhnya kalau kita maknai awakalna ini kan seolah-olah mewakilkan kepada Allah, menyerahkan semua urusan kepada Allah. Makanya ada istilah tawakal, tawakal 'alallah. Fa idza ajamta fatawakkal 'alallah. Tapi tawakal ini bukan meninggalkan dohiriyah, ya. Ini tawakal ini urusan hati, ya. Jadi bulan Muharram ini saya kira belum disampaikan, ya, tentang kejadian-kejadian yang luar biasa selama Muharram. Ada 22 apa berapa, ya? Bawah ada saya lagi. Jadi ada beberapa kejadian istimewa di bulan Muharram, lebih tepatnya di Yaumul Ashir minal Muharram, min Syahril Muharram. Bapak Ibu, jangan khawatir, jangan bimbang, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Yang penting kita merasa bahwa kita ini banyak kehilafannya, banyak kesalahannya. Artinya lebih bagus merasa salah, ya, daripada merasa paling soleh. Sekali lagi, lebih baik merasa banyak salah dibanding merasa paling soleh. Karena merasa paling soleh itulah yang akan membuat kita terhalang untuk bisa sampai wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bapak Ibu sekalian, pada bulan Muharram ini yang pertama, ini harus menjadi motivasi buat kita. Alladzi taballahu bihi ala Adam fa asbaha Sofiyan. Nabiullah Adam diterima taubatnya, ya, itu adalah pada bulan Muharram. Fa asbaha Sofiyan, sehingga menjadi suci, menjadi bersih. Makanya mudah-mudahan perjalanan suci ini kita berangkat dengan niat yang suci, menuju tempat yang suci, di tempat yang suci, memenuhi panggilan undangan dan Allah yang maha suci. Maka mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan suci, ya. Nanti ada 4 kesucian menurut Imam Ghazali yang perlu kita perbaiki. Jadi pertama, Bu, bulan Muharram, tanggal 10 Muharram, Nabiullah Adam, halo, apakah masih hidup di sana? Ya, kita mah enaknya hijrah dan naik bus, dijajabkan. Nabi Muhammad mah diudak-udak, Ibu, rek dibunuh dalam proses hijrah itu. Bahkan disayembarakan siapa yang bisa membunuh Nabi Muhammad, maka hadiahnya 100 onta. Ya. Dan insya Allah kita akan kunjungi tempat-tempat bersejarah seperti nanti Masjid Kuba, ya. Salah satu tempat yang disinggahi. Kemarin Goa Sur, Bukit Sur sudah kita datangi. Yang kedua, biar cepat nih, sekilas saja. Sejarahnya silakan Bapak Ibu buka sendiri, ya. Beli sejarah 25 Nabi biar tahu keajaiban-keajaiban, mukjizat-mukjizat yang Allah anugerahkan kepada para Nabi. Yang kedua, warafa Idrisa makanan aliyan. Nabi Idris diangkat ke tempat yang mulia juga pada bulan Muharram. Makanya mudah-mudahan nih di bulan Muharram yang mulia kita berkunjung ke tempat yang mulia, kita juga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang ketiga, wa ahraja Nuhan minas safinati wa ahraja Nuhan minas safinah. Jadi maksud saya terkadang kita ini merasa apa ya, terlalu baper gitu ya, atau apa sih istilahnya, jadi merasa yang paling menderita gitu dalam hidup ini. Sebahagian terkadang suka ada ungkapan orang kampung yang tidak pernah, ya, kadang-kadang mohon maaf ya, ini kita perlu hati-hati. Bahasanya adalah ilaha wing jika batur wing mahirup dengan kieu tiba heula nate semplek tingtak semplak dahar isuk teu sore, makan tanpa sadar mengatakan Allah tidak adil, naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Kenapa ya saya berumah tangga begini saja ujiannya? Nah, ini kan kadang-kadang tanpa sadar terlontar kalau kita lagi galau. Seandainya kita tidak ingat kepada Allah dengan kesulitan ekonomi selama pandemi itu, mohon maaf tidak sedikit orang yang akhirnya mengambil kesimpulan untuk keputusan untuk mengakhiri hidup. Nauzubillah summa naudzubillah min. Maka belajarlah dari sejarah-sejarah ini bagaimana Nabiullah Adam coba dipisahkan dari tadinya surga yang indah luar biasa, akhirnya diturunkan ke dunia. Ya, pisahnya jauh. Yang satu di Nehi-Nehi di India, yang satu di Jeddah, ya, di luar biasa. Tidak berjumpa yang asalnya biasa bersama-sama. Nah, tetapi dengan istighfar, dengan doa yang dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian juga para nabi ini lengkap ujiannya Bapak Ibu. Wa rafa bihi Idrisa makanan aliyan, diangkat derajat oleh Allah. Yang ketiga, wa ahraja Nuhan nasabinah, dikeluarkan Nabi Nuh dari kapalnya itu pada bulan Muharram, ya. Ketika datang banjir yang memusnahkan, Nabi Nuh ini kan juga diuji oleh istrinya yang
membangkang, bahkan anaknya pun ya tidak mengikuti ajakan Nabi Nuh. Bukan hanya Nabi Nuh, sebetulnya ada juga Nabi Lut juga sama. Istrinya ujiannya adalah istri. Kemudian Nabi Sham'un Al-Ghaji juga sama, ya, Nabi Samson Al-Ghaji. Jadi Nabi Nuh dikeluarkan dari kapalnya itu adalah pada bulan Muharram, Bapak Ibu. Ya, kita jadikan lagi ini bis menjadi majlis ilmu insyaallah. Amin. Kemudian yang keempat, ini dibahas tadi oleh khatib di Jumat Masjidil Haram. Wan naja Ibrahim minan nar. Diselamatkan Nabiullah Ibrahim dari api, ya, yang dibakarkan kepada Nabiullah Ibrahim. Ya. Itu kan api itu secara adat biasanya panas, ya. Saya tadi benar-benar dengar tadi khatib menyampaikan itu. Ya, bagaimana Allah mengatakan wahai api, ya, menjadi dingin kepada Nabiullah Ibrahim alaihis dan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabiullah Ibrahim ini luar biasa juga ujiannya, Bapak Ibu. Ya. Udah istrinya yang cantik bernama Ibunda Sarah, itu kan Raja Namrud itu suka juga sama istrinya Nabiullah Ibrahim. Kemudian orang tuanya juga terkenal dengan pembuat berhala. Allah a'lam tapi ya. Karena dalam Quran ulama tafsir juga mengatakan, ada yang mengatakan ayah Nabi Ibrahim itu bernama Tari, ada yang mengatakan juga Ajar. Ya. Nah, jadi luar biasa ujian Nabi Ibrahim, dan ini menunjukkan bahwa hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Anak jadi nabi, tapi orang tua belum tentu. Ya. Bahkan tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa bacaannya? Katanya adalah hasbiyallah. Ya, ada yang bilang hasbiyallah. Wakila, riwayat lain adalah hasbunallah. Maka amalan kita diantaranya adalah kalau berdoa itu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man, sebanyak-banyaknya itu ya. Sebanyak-banyaknya. Itu yang keberapa tadi, Bu? Yang masih hidup nih, berapa yang keberapa? Halo? Halo? Yang keempat. Yang kelima, wa anzalallahu fihi Taurat ala Musa, bulan Muharram juga diturunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Kitab yang wajib kita imani ada berapa, Bapak Ibu? 4. Ayo jawab, rukun iman ada berapa? 6. Ada 1. Iman kepada Allah. 2. Pada malaikat-malaikat. 3. Iman kepada Rasul-Rasul. Yang keempat, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang wajib kita ketahui ada berapa? Ada 4. 1. Halo? Kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihis. Kemudian kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihis. Yang ketiga Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihis. Dan yang terakhir adalah Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, seluruh makna kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi semua dikumpulkan di dalam Jadi nggak harus kita nyari Zabur, Taurat, Injil, semuanya sudah ada dalam Al-Quran. Dan semua makna yang terkandung dalam Al-Quran, semua itu dikumpulkan dalam surah Al-Fatihah. Maka kata guru saya, kalau lagi banyak hajat, banyak keinginan, banyak harapan, memperbanyak membaca surah Al-Fatihah. Ya. Baik, kita lanjutkan. Yang ke-6. Wa akhraja fihi Yusuf min as-sijni. Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara juga pada bulan Muharram. Nabi Yusuf apa godaannya tuh? Yaitu digoda oleh
wanita cantik bernama Ibunda Julaikha, Siti Julaikha, istri daripada pembesar Mesir waktu itu, tetapi meskipun demikian cantiknya luar biasa. Ya, sehingga membuat rekayasa untuk menjebak Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf ini sangat ganteng, ya. Bahkan saya kira banyak bapak ibu yang hafal ayat-ayat dari surah Yusuf ini, ya. Karena yang diajarkan oleh orang tua kita itu, gitu. Itqala Yusuf li abihi. Dalam hal ini saya lagi belajar sama Ustadz Nadir di Madura. Jadi Nabi Yusuf, Bapak Ibu, ya seolah-olah ya difitnah, yang padahal Nabi Yusuf ini adalah orang yang soleh, digoda di tempat yang tersembunyi, ya tetapi tidak tergoda, kuat keimanannya. Tetapi Nabi Yusuf lebih memilih di penjara. Ini pelajaran buat kita, tidak semua orang diponis salah, benar faktanya salah, belum tentu juga. Jadi ada juga yang kebalik fakta, orang yang benar dibilang salah, orang yang salah dibilang benar. Pahlawan disebut pengkhianat, pengkhianat disebut pahlawan. Penilaian manusia kadang salah, tapi yakin bahwa penilaian Allah tidak akan pernah salah. Nanti Allah itu punya nama Al-Hasib, Allah yang maha menghitung, ya. Al-Hakam, Allah yang maha menghukum. Kemudian Al-Adl, Allah yang maha adil. Yang ketujuh, warada fihi ala Yaqub basaruhu, Allah mengembalikan penglihatan Nabi Yakub itu adalah pada bulan Muharram, tepatnya 10 Muharram. Wallahu a'lam, kata ulama. Sebab Nabi Yakub ini diceritakan Bapak Ibu penglihatannya mulai berkurang, bahkan mengalami kebutaan. Itu dalam sejarah begitu. Nabi Yakub ini punya anak 12. Salah satu anaknya adalah Nabi Yusuf alaihi salam, dan juga Benyamin. Nabi Yusuf ini banyak dijahili oleh saudara-saudaranya, ya. Dan Nabi Yusuf menjadi anak kesayangan. Nah, jadi Nabi Ayub ini banyak sedih, banyak nangis.